Ilmuwan Afrika Selatan telah mendeteksi varian baru COVID-19. Meski dalam jumlah kecil, varian yang disebut B11529 itu memiliki konstelasi mutasi yang tak normal karena dapat menghindari respon imun tubuh serta lebih menular. Dan bahkan varian itu telah ditemukan di sejumlah negara, di Israel juga di Hong Kong ya. Dan bagaimana mewaspadai penyebaran varian baru ini? Apa kemudian pembatasan yang mutlak diterapkan? Kita bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom, Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat sore, Prof. Chandra. Selamat sore, Herdi. Terima kasih, Prof, sudah bergabung dengan kita. Prof, kita diskusi lagi nih, Prof. Ada varian baru, strain baru yang muncul begitu ya. Kabarnya ini lebih menular, mutasinya lebih banyak dan quote and quote mengerikan begitu ya, karena dapat menghindari respon imun tubuh. Biar nggak dugaannya ini semakin liar, Prof, apa yang bisa dijelaskan soal varian baru ini, Prof, yang dari Afrika Selatan ini? Oke, ada 3 hal ya. Nomor 1 tentu saja, seperti kita semua sudah tahu, bahwa COVID-19 ini akan ada varian baru dari waktu ke waktu. Ya, kita yang terakhir tentu Delta yang ramai sekali dibicarakan, kemudian ada AY.4.2 yang ternyata tidak punya pengaruh dampak yang begitu besar, tapi pokoknya varian baru itu selalu ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada varian baru tentu saja kita harus waspada. Kemudian harus dinilai apakah varian baru itu punya dampak terhadap 5 hal. Itu selalu. Dampak terhadap penularan, dampak terhadap berat ringannya penyakit, dampak terhadap kemungkinan infeksi ulang, dampak terhadap kemungkinan cara mendiagnosis dengan PCR dan rapid test antigen, serta dampak terhadap vaksin. Selalu 5 ini yang dinilai. Kalau sudah ada buktinya, baru kemudian varian itu digolongkan sebagai varian of under investigation, atau varian of interest, atau varian of concern. Dari lima poin ini mana yang sudah ada analisanya, Prof? Dia baru dikasih nama yang alpha, beta, gamma, itu namanya katanya ini kalau nanti masuk, sekali lagi kalau nanti masuk namanya new. Oke, Prof. Dari 5 yang tadi Anda sebutkan. Ketiga, untuk tahu dampak terhadap 5 ini butuh waktu. Ini baru dilaporkan beberapa hari yang lalu seperti tadi Ferdi sampaikan. Jadi kita masih tunggu waktu perkembangan untuk tahu nanti ada nggak dampak terhadap 5 hal ini. Sementara itu, masih waspada dulu. WHO juga saya kira rapat dalam 1-2 hari ini untuk memutuskan apakah masuk VUI atau VOI atau VOC sesudah ada bukti yang cukup. Tapi dia akan butuh waktu beberapa hari sampai ada bukti yang nyata nanti. Oke, dari 5 variabel tadi belum ada analisis secara ilmiah untuk menentukan bagaimana dampaknya. Yang jelas, yang orang menduga karena ini tadi sudah disampaikan mutasinya banyak, ya ada yang bilang bahkan sampai 30, jadi kemungkinan sih lebih mudah menular. Kemungkinan, belum ada bukti yang pasti. Ini kita bedakan dengan AY.4.2 misalnya. AY.4.2 sudah ada angkanya, menular 10-15% lebih sering daripada. Untuk yang 4 lainnya pasti belum ada informasi karena ini baru beberapa hari. Jadi kita perlu waspada, saya setuju sekali ada penjelasan di CNN seperti ini. Kita perlu waspada, tapi kita tunggulah hasilnya dalam beberapa hari ini. Saya kira akan ada hasil paling nggak dalam hitungan minggu apakah memang ada dampak terhadap 5 variabel ini dan kalau ada berapa besar dampaknya. Oke, kalau yang varian Delta kemarin, screeningnya masih bisa menggunakan apa yang diterapkan di Indonesia saat ini. Apakah kemudian nanti prediksinya juga akan sama atau ada hal-hal khusus begitu mengingat ini katanya juga lebih menular? Bagaimana menjelaskan ini, Prof? Ya, jadi yang jelas varian Delta jelas dari 5 itu dia satu yang masih oke, yaitu masih bisa dideteksi dengan PCR dan rapid test antigen. Jadi varian Delta memang lebih mudah menular, varian Delta sedikit banyak memang lebih berat, varian Delta memang memungkinkan terjadi infeksi ulang, dan varian Delta jelas punya dampak pada vaksin. Tapi terhadap diagnosis tidak. Diagnosis masih bisa dilakukan dengan rapid test antigen atau dengan PCR. Begitu juga yang AY.4.2. Dulu pernah ada satu varian yang diduga punya masalah terhadap diagnosis, tapi belakangan tidak terbukti lagi. Jadi sekali lagi untuk ini kita mesti menunggu bukti yang ada. Jadi ini di satu sisi sebenarnya malah bagus begitu ini bisa dideteksi sejak awal. Artinya belum terlalu merebak. Kalau merebak di beberapa negara, belum merebak ke seluruh dunia, kita bisa deteksi, dunia bisa deteksi, kemudian bisa dikendalikan kalau memang ada dampaknya. Tapi kita tunggulah dampaknya terhadap salah satu dari 5 hal ini. Alarmnya sudah bunyi ya, Prof, tapi kemudian bentengnya juga harus dipasang nih. Apa yang kemudian bisa kita rekomendasikan? Yang jelas ini sejumlah negara pintu masuk dari dan keluar Afsel ini juga sudah ditutup begitu. Ya, jadi makanya jadi kalau kita mau lihat contohnya ya Inggris sudah menutup pintu untuk beberapa negara yang dia curigai walaupun salah satu dari 5 ini belum terbukti begitu kan. Tapi Inggris sudah mencoba waspada. Saya kira kita juga bagus juga untuk waspada.
Walaupun saya yakin kita tidak punya penerbangan langsung dari Afrika Selatan atau dari 8 negara itu ke sini. Tapi kita perlu waspada sehingga kalau ada orang, ada riwayat perjalanan ke negara-negara itu, sekarang ini itu perlu sangat dikendalikan, perlu sangat waspadai, harus karantina, dan karantina harus cukup waktunya. Kalau ada orangnya, barangkali dia terbang dari Afrika Selatan mana terus ke Singapura, dari Singapura masuk ke Indonesia, itu mesti dikendalikan oleh teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan secara ekstra ketat. Jadi riwayat perjalanan menjadi sangat penting sekarang ini. Sekali lagi ini belum pasti ya, kita masih tunggu yang 5 hari. 3T, 5M masih harus tetap berjalan ya Prof? Nah, itu kan untuk orang masuk dari luar. Untuk kita orang yang ada di Indonesia, kita jelas harus tetap 3M atau 5M. Apalagi dengan ada cerita ini. Sebenarnya walaupun nggak ada cerita ini juga kita tetap harus 3M atau 5M. Sementara kalau ada gejala atau ada keluhan, apalagi ada orang datang dari luar negeri atau kita kontak, maka segera periksa tes PCR atau rapid antigen. PCR lah kalau lebih bagus tentu saja. Dan yang ketiga, sekarang kan 45%, kalau nggak salah tadi pagi sudah divaksin. Jadi masih ada 55% penduduk kita yang belum mendapatkan vaksin. Tolong segera divaksin. Oke, Prof, ini menjelang libur Natal Tahun Baru, ada ancaman strain baru, varian baru. Apa yang perlu ditegaskan lagi, Prof, supaya semua antisipasi dan kewaspadaan kita semua semakin ditingkatkan? Ya, pada waktu saya ditanya teman-teman wartawan tentang tanggal 24 Desember akan ada PPKM level 3, kan ini keputusannya sudah beberapa hari lalu kan. Saya sudah sampaikan bahwa 24 Desember itu masih lebih dari sebulan. Masih dari sebulan ini masih banyak yang bisa terjadi. Bisa-bisa kasusnya insya Allah melandai terus, bisa-bisa kasusnya naik, atau bisa-bisa ada strain baru. Waktu itu belum ada cerita 11529. Artinya kita mesti sangat ketat mengawasi dari sekarang sampai tanggal menjelang 24 Desember itu. Itu dari soal pengawasan. Tapi kalau buat kita, anggota masyarakat, jelas 3M, 5M harus kita tetap jaga. Itu jelas. Itu sementara ini kita memang harus tetap lakukan itu karena situasi COVID masih sangat fluid. Dan yang kedua tadi sudah kita bicarakan, tes mesti dilakukan kalau ada kecurigaan atau ada kontak, ada gejala, itu harus dilakukan tes, dan vaksinasi harus kita kerjakan. Dan saya mengusulkan untuk kepada pemerintah agar selain tes PCR, tes whole genome sequencing ditingkatkan. Memang akhirnya sudah banyak, kita sekarang sekian ribu, mungkin 9 ribuan hari ini, dulunya 400 sudah naik 20 kali lipat, tapi Filipina itu sekian belas ribu, kita 9 ribu, 8 ribu. India itu 30 ribu. Saya nggak mau bilang Amerika 1,2 juta gitu. Jadi selain yang tadi dilakukan itu, ada dua yang penting lagi. Satu, whole genome sequencing ditingkatkan. Dua, teman-teman saya di kantor kesehatan pelabuhan harus ekstra waspada dan ekstra hati-hati. Oke, jangan mentang-mentang kasusnya landai, tapi ya Prof, tapi abai juga, vaksinnya juga tinggi, tapi kalau abai sama saja. Oke, baik Prof Chandra, terima kasih sudah berbagi perspektif soal varian baru dari Afrika Selatan ini. Semoga tidak lagi ada dugaan-dugaan liar kemana-mana, informasinya cukup jelas. Ketakutan tidak boleh, tapi kewaspadaan tentu harus ditingkatkan. Terima kasih Prof Chandra sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih.